Kalau ada orang berusaha untuk mencari kesembuhan dari sudut pandang apapun itu, kalau dicarinya belum ke Al-Quran, makanya wajar ada penyakit yang nggak bisa sembuh-sembuh. Yang penting jadi manfaat ya. Apa judul kita hari ini? Al-Quran sebagai obat, syifa ya. Sebetulnya kalau kata syifa diartikannya bukan obat ya, yang saya tahu dalam bahasa Arab, tapi penyembuh ya, atau penawar ya. Kalau obat nanti ada lagi dawa ya, yang saya tahu dalam bahasa Arab. Dan kata syifa di dalam Al-Quran itu yang saya tahu ada 4 kali diulangnya. Ada berapa? 4. Yang 3 merujuk kepada Al-Quran, yang 1 merujuk kepada apapun yang keluar dari perut lebah. Nah, keluar dari perut lebah kan gak cuma madu ya, makanya nanti ada lagi katanya propolis, bipolen dan lain-lain ya. Tapi kita lihat ya, ternyata ketika kita bicara penyembuh menurut Al-Quran, ternyata justru 75%-nya itu Al-Quran. Karena dari 4, 3 adalah merujuk kepada Al-Quran, 1 merujuk kepada selain Al-Quran. Walaupun kalau kata ayatnya itu di surat An-Nahl surat ke-16 itu merujuknya kepada yang keluar dari perut lebah. Sehingga guru tafsir kami waktu itu bilang kayak gini, kalau ada orang berusaha untuk mencari kesembuhan dari sudut pandang apapun itu, kalau dicarinya belum ke Al-Quran, makanya wajar ada penyakit yang nggak bisa sembuh-sembuh. Ada penyakit yang belum ada obatnya. Kenapa? Karena yang sejauh ini dipelajari baru yang 25%-nya. Dan kita kan sejauh ini puntenlah kelihatan gitu. Kapan ketika misalkan sakit yang dicari, misalkan sakit kepala, berdoa dulu ke Allah atau nyari paramek. Begitu sembuh, boro-boro kadang ingat ke Allahnya, tapi langsung ini obat emang dahsyat ya. Padahal sembuhnya karena obat atau karena Allah? Ya. Maka ini juga harus hati-hati ya. Karena ternyata menurut Allahnya sendiri, penawar penyembuh itu dari 100%, 75%-nya justru obatnya ada di Al-Quran. Ya. Dan 25%-nya baru ada dari selain Al-Quran. Sehingga kita juga sendiri tahu ya, bahwa ini fisik mau dikasih makanan sesehat apapun, olahraga serajin apapun, tapi ada yang kan kalau Al-Quran ngobatinnya jiwa ya. Terus si jiwanya yang tidak sehat ya, dia dengki, dia dendam, dia jatuh kepada kesyirikan. Wah, silakan sesehat apapun. Bahkan beneran kok dia sehat, tapi sehatnya tidak jadi manfaat, tidak jadi kebaikan. Ya. Makanya kan dibedakan ada sehat, ada afiat itu. Apa bedanya? Kalau afiat itu sehat yang dipakai untuk taat kepada Allah. Ya. Beda kan? Beda. Sehat sekedar sehat, maling juga sehat tuh ya. Larinya kenceng ya. Naik motornya jago, ya enggak? Bisa satunya megang gas, satu lagi sambil ngejambret, kan jago. Coba kalau belum bisa naik motor. Ada lagi yang lebih repot, makanya salah satu tujuan Al-Quran juga turun, Nabi mengajar generasi yang terhebat tersebut dengan Al-Quran. Saya mau tanya dulu, Ibu udah pada nikah belum, Bu? Hah? Oh, masih ada yang jomblo. Hah? Ulangi. Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Yang belum nikah angkat tangan. Ya. Tar dulu ya. Mungkin saya salah nanya ya. Tolong bedakan jomblo dengan janda, Bu ya. Iya sih, sama-sama single ya. Semoga Allah kasih jodoh yang soleh ya. Enggak ada, saya nanya kayak gini juga bukan pengen nafkahin, bukan.
Cuma nanti nentuin contohnya aja. Contoh yang udah punya anak. Yang udah pada punya anak angkat tangan. Nah, anaknya sekolah nggak Bu? Biar apa? Nah, itu jawaban paling umum ya. Pinter itu bagus Bu. Pinter itu bagus. Tapi punten, pendidikan di dalam Islam, nih Al-Quran ya, tujuannya bukan bikin pinter, tapi untuk ya kita jawab dari apa kata Al-Quran ya. Contoh Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. Apa Allah berfirman di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari golongan kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Ulangi, ternyata tujuannya itu nyuciin jiwa. Punten ya, punten. Karena kita tuh nggak pernah kekurangan orang pinter. Akan selalu ada orang lahir udah pinter dari sononya. Ngapal cepet, nggak lupa-lupa lagi. Akan ada. Makanya sekali lagi tapi, kita karena nggak pernah kekurangan orang pinter, yang paling penting tadi, Al-Quran turun untuk jadi obat hati, menyucikan jiwa. Nah punten ya, misal maling nih, maling bodoh. Malingnya pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Ya, yang repot kan kalau malingnya pinter, betul? Yang nyurinya sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya, ini baru repot. Ya, nggak ada kaitan kemana-mana. Ini mah ngambil hikmah aja, betul? Ya, tapi Masya Allah. Sehingga apa kita serius berpikir Rasul datang berdakwah ke awalnya kan ke orang kafir Quraisy dengan niat pengen bikin mereka pinter gitu? Enggak. Orang Quraisy itu udah pinter dari sononya. Allah bahkan yang menentukan itu. Ada surat Quraisy, betul? Surat ke-106 pas pojok kiri atas ayat keduanya, ila fihim rihlatasyita iwas-shaif. Ada kata rihlah. Apa artinya rihlah? Jalan-jalan. Apa bedanya jalan-jalan kita sama orang Quraisy? Kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Jago dagang, pergi ke utara ke negeri Syam jadi duit bisnis, pergi ke selatan ke negeri Yaman jadi duit juga. Udah pada pinter dari sananya. Terus Rasul datang pengen bikin mereka pinter? Oh enggak. Nyuciin jiwa suci, ilmu nyari sendiri, pengen jadi manfaat, ya. Karena kita juga tahu bahkan di dalam ilmu pengobatan juga kan, yang saya ingat dari Ibnu Sina ya, bahwa setengah dari kesembuhan itu adalah, ada yang nyebut hati yang bahagia itu sudah merupakan setengah dari kesembuhan. Kita lihat deh yang selama ini nanganin pasien misalkan, pasien dengan sakit yang mungkin masih bisa sembuh tapi mentalnya udah hancur. Wah udah saya juga udah gak mau hidup lagi, keluarga saya begini, ini saya begini. Kira-kira sembuhnya susah atau gampang? Susah. Orang gak mau sembuh orangnya juga. Ya. Jadi kalau misalkan akhirnya dia mendapatkan cahaya itu lagi, bismillah tuh. Nggak sedikit ngedengar kisah-kisah yang akhirnya dapat mukjizat menurut medis, nggak mungkin sembuh lagi, tapi ternyata sembuh juga. Toh akhirnya punten ya, ujung-ujungnya sembuh tidak sembuh, sakit tidak sakit, ujungnya sama apa? Mati. Dan yang paling penting ketika bicara mati itu kan yang penting husnul khotimah, betul? Dan husnul khotimah itu dia nanti akan bicara, bukan bicara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Ulangi, mati karena apa dengan mati sedang apa? Beda? So, matinya karena COVID, tapi dia sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman itu. Daripada misalkan kok matinya di masjid, Masya Allah, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh ketimpa. Ya. Man speakernya tinggi ya, jatuh ketiban. Punten, nggak jadi happy ending itu. Kan tahu ya doa minta husnul khotimah itu.
Kan kalau kita beres sholat jangan lupa doa untuk Allahumma inni as'aluka husnul khotimah ya. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Minta dijauhkan dari, berlindung kepada Allah dengan supaya jauh dari su'il khotimah. Ya. Maka riwayat hadisnya yang saya tahu, maka iblis syaitan akan berkata, ini orang yang sangat cerdas. Kalau ada orang minta husnul khotimah, setannya malah berkata, ini orang cerdas. Ya tuh happy ending. Karena kan enak urusan sama Allah ya, urusan sama manusia, ada 1000 kebaikan kita bisa hilang satu keburukan kita itu. Dalam ilmu marketing aja kita ada ngelakuin satu kesalahan ke pelanggan, itu harus ditutup dengan 2 atau 3 atau lebih kebaikan. Bukan jadi baik, baru cukup untuk nutupin satu kesalahan yang kemarin. Belum jadi baik, baru seri. Ya, itu dalam urusan jualan, dagang, pelayanan kepada masyarakat, ya. Tapi kalau ke Allah mah ada 1000 kesalahan kita, ada satu aja amalan yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin 1000 yang lainnya. Lagian enak kalau urusan sama Allah mah, misalkan gini ya, bayangin ada orang ngajakin sedekah yuk bangun masjid, oh oke, ini ada rezeki dibagi. Ternyata misalkan meninggal duluan sebelum masjidnya jadi. Misal, dan kita tahu di hari akhir, di alam kematian nanti setelah semua berlalu, di hari akhir itu nanti akan diberikan buku catatan amal kita ya. Yang kalau kita lihat nanti, asal saya sedekah tanggal segitu jam segitu, kenapa di sini nggak kecatat? Misalkan nanya ke Allah, punten ya Allah, dia orang Sunda ceritanya ya. Tenang aja, Allah ngerti berbagai macam bahasa ya. Punten ya Allah, engkau pasti tahu tanggal segitu jam segitu aku sedekah bangun masjid. Nah di dia Allah, kenapa di sini nggak ada? Tidak mungkin Allahnya ngejawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Itu duit belum keluar, masih di kantong ibu baru niat aja. Sedekah jadi pahala tuh. Ya, enakan urusan sama Allah. Nah, kayak gini ya, ini dokter nih. Dokter, perawat, siapapun yang ada di rumah sakit ini berusaha pengen nyembuhin orang. Meskipun kita tahu nyawa di tangan Allah, yang nyembuhin juga Allah. Misalkan dokternya ditanya sama pasien, dok, kalau yang nyembuhin semuanya adalah Allah, atau ngapain dokter tengah malam ke UGD? Nyape-nyapein diri, kan bukan dokter yang nyembuhin, betul? Nah, dokter jawab apa dok? Ya biar digaji sama Pak Dirut gitu ya. Bukan ya, Insya Allah. Tapi ini termasuk ya, nggak cuma dokter, termasuk yang jualan. Kalau yang nentuin orang itu beli atau tidak Allah, ngapain saya bermulut manis, bagus-bagusin dagangan, jelek-jelekin jualan orang lain, memuji si calon pembeli, macam-macam kan. Kalau yang nentuin semuanya Allah, ngapain kita ikhtiar? Maka jawabannya adalah kita ikhtiar untuk jadi amal soleh. Ulangi, jadi amal soleh. Tadi dulu kok belum jelas. Bayangin kayak gini biar lebih jelas ya. Seumur hidup seluruh keinginan kita dikabul, tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan kita yang jadi amal. Punten, berarti meninggal bawa apa? Pegel, capek, bak-bak di dunia. Iya, mungkin kekuasaan dapat, uang dapat, popularitas dapat, tapi nggak ada satupun yang jadi amal. Berarti meninggal bawa apa? Nggak ada bekalnya, rugi. Atau bandingin dengan orang yang kedua, bisa jadi ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, jarang dikabul. Asa hidup teh kayak menurut orang teh kayak tersiksa gitu dia teh. Tapi dia setiap berucap, bertindak, berbuat seluruhnya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia tuh paling banyak bekalnya. Meskipun di dunia dia yang diremehin, dia yang dicaci, dia yang hina, dia yang difitnah, dia yang dilicikin orang, enggak rugi. Sehingga kalau udah tujuannya itu, sok plong enak teh. Nah, sama kan, dokter juga nanti meninggal nggak ditanya, emang udah berapa orang yang kamu sembuhin? Enggak. Selagi niat nyembuhinnya lillahi ta'ala, orang yang mau bayar nggak bayar, sembuh nggak sembuh, tetap jadi amal, betul? Nah itu bekal kita. Dakwah nih kayak gini nih, saya nggak akan ditanya, emang udah berapa orang yang kamu mualafin? Enggak.
mau berapapun yang kita dakwahi, selagi niatnya lillahi ta'ala, tetap jadi amal. Dan orang jadi soleh setelah kayak gini nih, Allah yang ngubah, nggak bisa ngaku-ngaku kita mah. Orangnya nggak jadi soleh, selagi niatnya lurus, tetap jadi amal. Lagian kayak kajian kayak gini mah, kapan kajian ini sukses bagi saya? Ketika yang bicara makin lillah, daripada punten ya, datang jutaan orang, ditonton berapa orang, semuanya nanti minta foto, tapi niatnya nggak benar. Yang duduk dapat manfaat, saya dibakar hidup-hidup karena salah niat. Bisa jadi yang ngajar di desa cuman alif batasa, itu juga santrinya cuman satu, tapi lillahi ta'ala, dia yang bertinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi enak kalau udah tujuannya kayak gitu. Sok nanti akhirnya mau diapain gimana enggak, ya Allah. Aduh, aku sekarang perannya jadi dokter, ya udah, pengen ilmunya jadi manfaat, ya udah. Nggak semuanya tuh baru jadi baik kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah kan. Contoh para istri tadi ya, istrinya di WA sama suaminya, istri, boleh kan manggil istri kan disingkat ya. Dijawab sama suami sama istrinya teh, apa suami kan boleh kan, boleh ya, bukan yang lain-lain. Begini iya uang belanja kayaknya harus naik deh berapa ya 30 juta lah. Belum beres, itu teh per minggu. Insya Allah ya, bukan per bulan. Senang gak Bu? Tuh, gampang nyenengin ibu-ibu mah Pak, tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Ya, Masya Allah, amin ya. Ini misal Bu ya, uang belanja naik jadi 30 juta per pekan. Nikmat bukan? Ulangi. Ujian. Jadi kalau kita mendapati sesuatu itu nanti pilihannya dua, bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah. Jadi judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Sederhana, kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, coba uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, belah mana nikmatnya Bu? Orang pengen maksiat bisa nggak jadi gara-gara nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duitnya dia pertolongan dari Allah. Nggak semua orang bisa lolos ke surga loh dengan ujian uang banyak. Tapi lebih mudah ke surga dan tambah dekat kepada Allah kalau lagi kurang duit, betul? Lebih rajin sholat mana? Pas lagi banyak utang atau pas lagi banyak duit? Iya. Meskipun kita nggak pengen kan punya utang melulu, tapi bisa jadi Allah tahu ini orang punya banyak duit, kendor nih ibadah nih, ngajinya ngurang, sholatnya kendor, telat melulu, ya. Dan akhirnya ya tadi kan sebagian maksiatnya perlu biaya, ya. Nggak murah lagi bahkan sebagian. Mohon maaf, beli narkoba, kudu beli, nggak ada yang ngasih sukarela. Beli minuman keras perlu beli, nggak ada yang sukarela ngasih, ya. Maka tergantung sudut pandangnya ya. Selagi bahagianya kita selalu yang aku suka, bukan yang Allah suka, sok punya berapa ke nggak akan kenyang, nggak akan bahagia. Kita sih bahagianya selalu yang aku suka. Ya Allah, harusnya dia yang jadi jodohku, ya. Padahal kan mintanya jodoh yang terbaik, ya. Katanya tinggal berdoa tahajud. Yang saya taksir dibeliin mobil sama cowok itu, kok dia mau dinikahi? Ya kan kita mintanya yang pengen menggandeng tangan kita ke surganya Allah, bukan menggandeng tangan kita ke showroom mobil, betul? Tenang aja, ya. Mintanya yang terbaik kan? Ya udah, ya. Berarti dijauhkan dari yang kurang baik, sederhana. Ya. Nah, sama uang tambah. Atau misalkan tadi bicara tentang uang ya, nanti gantian misalkan dapat kepahitan ya, motor hilang misalkan, atau misalkan mohon maaf misalkan ada yang suaminya selingkuh, ya Allah udah didampingin dari nol, giliran sukses dia nikah lagi sama yang seumuran anak kalian ya. Ya kalau di film-film azab kan gitu ya, mohon maaf ya. Maka kalau semenjak diselingkuhi dia makin takwa, mulai gak pernah bolong tahajud, jadi syar'i, rajin ke pengajian, mulai ngapalin Quran, bahkan mengajarkannya. Punten tuh,
Bisa jadi gara-gara kejadian itu dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah ditanya, bapak kapan selingkuh, pak? Nggak gitu konsepnya. Lihat penggugur dosa masing-masing tuh beda ya, nggak gitu ya. Yang penting tambah dekat sama Allah. Nah, selagi tujuan kitanya belum Allah, ya Allah, selalu kan kita jadi kalah sama anak-anak kecil, betul? Lihat anak kecil gampang bahagia, nyanyi nggak jelas ditepok tanganin senang, ya, gampang bahagia dan gampang memaafkan. Habis benjol sama temennya 5 menit kemudian udah bayan lagi. Yang berantem ibu, ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, anak kecil sederhana. Benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang aku suka, diizinin main lagi, ya udah. Nggak ada gengsi, anak PAUD, bayangin anak PAUD pulang ke rumah, mah panggilkan pengacara keluarga kita, mah. Nah, adek. Adik dihina oleh anak TK Pertiwi, izah adik tercoreng. Nah, kita bawa ke meja hijau, dibawa sama mamanya meja biliar. Sama hijau juga ya, tapi nggak nyambung ya. Nggak ada kan anak kecil kayak gitu. Coba orang dewasa ya, bisa nggak ngomong tuh 10 tahun, perkara yang kadang perkara rupiah, perkara macam-macam ya. Coba kena kita kan, ibu lahir nggak langsung segede gini kan, bu? Ibu pernah orok, bu? Pernah ya. Berarti kita pernah jadi anak-anak ya, pernah bahagia tanpa alasan. Kenapa kita makin gede makin sulit bahagia? Sok jujur, pengetahuan orang dewasa sama pengetahuan anak-anak lebih banyak siapa? Dewasa. Ibu mah udah kuliah, udah kursus, udah sering nonton YouTube ya. Ya, atau uangnya anak-anak sama uangnya orang dewasa, banyakan uangnya siapa? Orang dewasa, kecuali Rafatara sama Cipung ya. Mereka agak ya, mereka nggak request pengen lahir di keluarga yang itu ya. Tapi kan secara umum uang lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, kenapa lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Sederhana ya. Alasannya cuma satu, di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Kita makin gede ngerasain, gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya viral, punya popularitas enak. Itu akhirnya mulai menjadi pesaing Allah di hati kita, bahkan jadi penentu kebahagiaan kita. Sampai makanya kalau di kota besar ada orang baru gajian juga ngambek, percuma gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti tuh kalau udah centang biru, kalau rumahnya segede dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Kenapa? Makin banyak ilmu, makin banyak pengetahuan dan juga harta, malah makin sulit bahagia. Ya sederhana, kita sih naruh pesaing Allah di hati. Ya, anak kecil meskipun gak ngerti cara ibadah dan lain-lain, ya sederhana, di hatinya belum ada pesaing. Naon harta? Ya, kalaupun dia bisa nerima, kok anak kecil ada tuh kok lebih milih 100.000 daripada 2.000, gak ngerti nilai uangnya. Cuman dia pernah punya pengalaman, kalau pakai yang warna merah asal dapat coklatnya banyak, asal yang pakai yang 2.000 cuma dikasih 1, udah. Cuma mereka gak ngerti nilai uangnya, cuman itu doang ya, gak ngerti, gak paham. Karena pernah saya tes, dikasih yang merah lain, tapi merah yang dulu, tahu gak yang cepet, yang perahu pinisi, bu, kan merah juga ya, kegocek tuh, hoyong ya, merah ini, nggak ngerti ya, udah nggak ngerti ya nominalnya. Cuman ketika belum ada pesaing di hatinya, coba lihat anak-anak, gampang bahagia kan? Kita semakin banyak pesaing Allah di hati, semakin sulit untuk bahagia. Ya. Dan Al-Quran jadi jalan keluar untuk itu semua. Yuk, supaya akhirnya yuk beneran kita mikir lagi. Jawab survei sederhana ini aja ya. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita bahagia selama 3, dari lahir sampai detik ini. Jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus udah ngejar yang kita suka melulu, bahkan sebagian terkabul, kok masih sulit bahagia? Ya, ya mungkin kitanya aja ya, harus sadar, harus berapa kali patah hati lagi baru sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, tapi bukan yang kita suka. Hati udah bahagia, bismillah, sok mau sakit kayak gimana juga. Anak muda bahagianya dia misalkan ketika
lagi jatuh cinta, itu lagi meriang, pacarnya nelpon, berangkat tuh Bu, hujan-hujanan. Ya. Hah? Ya, sedangkan pemuda badan masih sehat-sehatnya, jag-jag ya. Tapi sama si ibu disuruh ke warung beli cabe. Diving kalau pemain bola. Aduh gugulingannya pada sakit geng enggak ya. Alhamdulillah ya. Gantung lah. Jadi kadang masalah itu nggak usah diapa-apain. Semudah kita ganti sudut pandang, selesai urusan. Contoh ya, ada orang ngoleksi buku komik. Bahagianya dia adalah kalau seluruh komik terkumpul, hilang satu aja komiknya, ngejerit tuh, guling-guling di pasir kayak tempura ya. Tapi kalau misalkan ada orang punya komik sebanyak dia, tapi waris, hilang satu lemari, biarin weh. Udah bahagianya dia bukan di buku komik ya. Maka sama ya, kita sejauh ini bahagianya di mana? Kalau masih bahagianya selalu yang aku suka, padahal kata siapa yang kita suka teh terbaik. Kata anak-anak juga yang terbaik bagi dirinya permen dan coklat. Begitu sakit gigi pun masih minta permen dan coklat. Tapi anak lagi sakit gigi minta permen ke ibu, dikasih nggak? Enggak. Si anak ngambek, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Tetangga ngelihat, ibu kok nggak beliin anaknya coklat, padahal kan ibu kaya. Ibu benci ya sama anak ibu. Ibu nggak ngebeliin coklat ke anak yang sakit gigi karena benci atau sayang? Kalau ada doa kita yang lagi belum dikabul, tenang weh, dia bisa jadi dikabul, saya tambah cilaka. Kenal Teh Yunda nggak? Kenal? Siapa? Istri ya. Istri ya, sudah menikah berarti ya. Ya. Nah ini cerita ya. Dulu ceritanya Tenda teh waktu zamannya pengen kuliah tuh pengennya ke kampus yang negeri. Kalau di Medan kan ada USU ya, Universitas Sumatera Utara. Enggak kepilih. Kepilihnya masuknya di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, ini tidak banding-bandingin kampusnya ya. Nah, tapi ada orang kan pada punya cita-cita. Udah gitu, bahkan ada temennya yang nggak belajar malah kepilih dan lain-lain lah ya, menambah kepahitan. Tapi akhirnya setelah dijalanin di semester ketiga atau keempat, seingat saya, akhirnya ketemu dengan teman-teman lingkungan yang akhirnya jadi jalan hijrahnya. Mulai ngaji, mulai syar'i, mulai pengen berdakwah, Masya Allah. Sampai akhirnya begitu lulus, alhamdulillah atas izin Allah, jadilah beliau lulusan terbaik di UMSU. Maka kan ceritanya ada tawaran tuh dari perusahaan yang mohon maaf memang nggak sesuai dengan syariat, dengan berani ngasih gaji yang besar tentunya. Tapi beliau karena sudah ngaji jadinya lebih pilih akhirnya masuk ke Darut Tauhid, khidmat sebagai santri karya. Kerjaan pertamanya apa? Di depan masjid kalau ada pengajian, buka gerai, bagiin celengan, jadi relawan gitu ya. Digajinya sebulan cuma 500.000. Padahal bandingannya tadi perusahaan lain ngasihnya gede. Tapi akhirnya dengan pro dan kontranya tentu pasti dipertanyakan, ngaco ya, bodoh kamu dan lain-lain, kenapa malah milih yang gajinya lebih kecil dan lain-lain. Tapi akhirnya dengan seiring waktu berjalan, akhirnya gajinya mulai naik, akhirnya makin dalam dengan Darut Tauhidnya. Terus akhirnya di Darut Tauhid ngewakilin cabang Medan, kumpul Darut Tauhid se-Indonesia. Ketemu waktu itu pertama kali sama Koko, nikah ya. Jadi Bu, punten Bu, setelah saya renungkan kembali, saya tuh cuman paketan bonus hijrahnya Teh Yunda dari Allah ya. Ketika beliau lebih mengejar Allah, ya bonus tuh suami gitu ya. Gitu. Jadi, dan apakah sekarang? Enggak. Sekarang kalau ke Medan malah diundang oleh kampus yang dulu menolak dirinya untuk ceramah di situ. Ya. Dibalik-balikin, dunia mah gitu aja. Dekat sama yang punya toko roti aja kenyang, makan roti melulu. Apalagi dekat sama yang punya dunia, mau minta apa sok. Ya. Tapi kalau kitanya masih terus, ya ayo, yang aku suka aja. Bergantungnya pada ikhtiar diri sendiri. Saya kan udah begini, saya kan udah begitu. Enggak. Yang paling penting bukan sekedar tercapai, tapi yang Allah suka aja. Ya. Gitu aja dah asli dunia teh. Punya duit. Yang lain katanya bisa beli makan 1 kotak, kita bisa beli 1000 kotak.
Yang udah kaya asli mah tahu, emang perut saya muat 1000 kotak? Nggak muat. Makanya sampai kami dulu berkesimpulan ya, kalau ada orang pengen jadi kaya tuh alasannya cuma satu. Apa? Karena belum pernah kaya. Nah, penasaran doang. Ya. Makanya ada istilah OKB itu apa? Orang kaya blow on. Bener, dia cuma penasaran doang. Ya, bisa beli makan banyak. Tahu orang yang udah kaya asli, emang muat perut 1000 bungkus? Enggak. Kan bisa dibesokin, emang besok belum basi. Kan bisa diangetin, nggak seenak beli baru. Tenang dia. Lagian orangnya udah tahu, penasaran. Tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta daging wagyu import, bedanya di mana? 5 senti ini di sini doang di lidah. Kalau dia cadel berarti 3 senti ya. Iya, coba udah ketelan. Emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging sama apa? Beda. Sama aja, nggak beda. Apa yang benar-benar sama? Keluarnya sama-sama bau. Gitu. Nggak ada makanan, ini makanan kok mahal banget sih Pak? Oh iya, karena nanti keluarnya wangi. Enggak, tetap bau. Iya kan? Gitu aja. Ada lagi, kan bisa beli villa kok, beli rumah. Yuk jujur ya, orang beli villa, yang paling nikmatin villanya siapa sih? Si Mamang sama si Bibi, betul? Berenang tiap hari seger. Ajib betul. Karena dari sini aja tuh kita udah tahu ternyata kunci bahagia tuh satu, jaga villa. Bukan ya? Bukan ya? Ini coba lihat, nggak mikirin gaji, nggak mikirin apa, hisap, enggak. Ada bukan punya dia, tapi tiap hari lari-larian di taman sama si Bibi, Mama. Nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Enak kan? Milih ya, tiap bulan digaji, nggak mikirin hisap. Coba yang punyanya, belum tentu datang Bu, setahun sekali ya. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK kan repot ya. Udah gitu, tiap bulan mikirin gaji karyawan, maintenance sekolah merenang, ngisi token listrik. Punya villa ngisi token 20.000, malu Bu. Belum lagi hisapnya repot ya. Jadi kita ngebeliin villa dan secara nama aja ternyata kadang punya si Bibi itu ya, secara hukum kalah itu ternyata ya, karena nggak bisa pakai nama sendiri ya. Kadang demi ngindarin pajak progresif pakai nama siapanya juga ya macem-macem lah ya. Ada yang ketawanya menjiwai juga ya. Masya Allah ya. Masya Allah ya, tenanglah. Allah takdirin harus punya. Kalau takdirin gak ada garisnya jadi kaya, jadi terkenal, mau ngapain juga. Live TikTok, mandi lumpur, gak viral-viral. Ya. Sedangkan ada pemuda di Sulawesi sekedar nangis di pinggir jalan, masuk tuh TV kemana-mana. Ya. Kalau udah ada garisnya mah, udah. Capek dengan hidup, pengen mati, dia udah tiduran di rel. Relnya juga udah lewat keretanya, masih gak mati itu. Karena salah rel ya, rel kereta lewat di sebelahnya ya. Relnya kan 2 ya. Tengsin yang ada. Repot. Ada ingat ada orang jatuh ke dalam sumur? Ada bapak-bapak jatuh ke dalam sumur. Udah gitu minta tolong. Alhamdulillah ada yang lewat, diturunin timba, naiklah dia. Biar tenang, si bapak itu lagi bawa susu, dikasih minum. Begitu udah tenang kan ditanya, Bapak kenapa bisa jatuh? Diperagain. Nggak tahu ya. Tadi saya cuma berdiri di sini nih. Terus jatuh lagi. Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Ya. Terus kata guru kami pas ngelihat cerita itu, beliau bilang kayak gini. Orang itu masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Karena udah nyampe tempat matinya pun kaci naik heula itu ke atas. Ya. Begitu udah selesai semua rezekinya dijemput, baru boleh mati. Ibu, bapak, semua di sini termasuk saya, semua manusia dilarang mati sebelum semua rezeki yang sudah Allah janjikan waktu di alam rahim kita terima semua. Nggak boleh mati itu demi Allah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Coba lihat pasien di bawah, nggak bisa ngapa-ngapain, kerja nggak bisa, tapi katanya ada rezekinya, masuk tuh lewat infus, bari terkapar juga. Udah tenang, sila.
Jadi kan dengan gini aja dan itu semua diajarkan oleh Al-Quran, lepas kan? Oh, nggak takut lagi kekurangan harta, nggak lagi kehilangan posisi, nggak takut lagi. Yang penting mah jadi amal soleh. Ya, tujuan hidupnya udah berubah. Kalau dulu ngejar selalu apa yang membuat dia bahagia, sekarang dia mencari apa yang Allah suka, bukan yang dirinya suka. Kalau dulu selalu tanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Lebih enak. Penting pengen jadi manfaat, jadi kebaikan. Ya. Ini ngaji kayak gini hati tambah tenang atau tambah gelisah? Hah? Tenang, ya. Kalau tenang berarti kita baru saja membuktikan firman Allah. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, "Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah maka hati jadi tentram. Nah, kita dari tadi lagi ngomongin Allah, pasti jadi ingat Allah. Ingat Allah, ya udah hati tentram. Bukan karena siapapun yang bicara, enggak bisa apa-apa yang ngomong ini, ya. Tapi karena ingat Allah, hati tentram. Ya kan? Kita mah gitu kan. Bahkan otak kita mah ditulisnya, jangan pikirin gajah. Apa yang muncul di kepala? Gajah. Ya. Nah, ini ingat Allah terus ya udah. Udah ikut Quran, balik lagi ke Al-Quran. Kadang suka ada yang menyanggah, kok jangan menggunakan kata jangan. Nah, dianya sendiri bilang jangan ya. Tapi Allah dan Rasul pakai kata jangan. Wala taqrabuz zina. Nah, jangan dekati zina. Rasul juga bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Masa Allah dan Rasulnya salah? Ya, kita aja mungkin yang terlampau jauh dari Al-Quran. Ya. Iqra ayat pertama baca, kita rajin baca komen, baca grup gibah, baca WA, kan bukan itu tapi yang dimaksud ya. Nah, beneran ya. Kalau sampai ada orang berkata waktu itu, kok nggak bisa dong semuanya balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah? Kan itu 14 abad yang lalu, zaman lebih canggih sekarang. Guru kami nantangin balik waktu itu, bawakan masalah paling rumit saat ini, kami bisa bawakan masalah yang lebih rumit zaman dahulu, dan lebih udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, satu-satunya buku yang cuman 1 jilid, gak ada jilid 2-nya, gak ada kan Al-Quran jilid 2 ya. Tapi sampai sekarang gak pernah ada yang bosan bacanya. Kalau dicari buku yang paling banyak dicetak sepanjang sejarah, ya Al-Quran. Pada 1 jilid, ya terus, dicetakin terus, ya. Meskipun kadang yang bacanya nggak ngerti karena nggak ada terjemahannya misalkan. Tapi kalau dicari dari lihat sudut pandang terjemahan juga buku yang paling banyak diterjemahkan seantero bumi Al-Quran, ya. Tapi sanggup untuk menjadi jalan keluar bagi setiap orang. Ya, puntenlah kalau mau jujur mungkin kitanya kali yang terlampau jauh. Masalah nggak makan babi mungkin bisa nurut. Tapi kadang kalau misalkan ayat yang lain, kadang naudzubillah kalau sampai tebang pilih. Waduh, yang Al-Baqarah 275